Bersama saya di sini. Kali ini kita lagi patroli untuk pengecekan ayam ya. Sekarang umur ayam sudah mencapai di angka 4 hari. Jadi di angka 4 hari itu bobot ayam kita sudah melebihi dari target yang seharusnya. Nah, kali ini kita akan patroli sambil pengecekan dari segi makannya, dari segi minumnya, apakah teratur atau tidaknya gitu. Nah, sekarang tuh gini nasinya. Nah, sekarang bobot ayam sudah sampai di angka 97 gram seperti ini ya guys ya, bobot ayam dengan berat 97 gram. Tadi kita sudah melakukan pelebaran karena dengan bobot ayam yang sekarang kita butuh pelebaran agar nanti ayamnya tidak terlalu sesak dan lebih leluasa ya guys ya. Ini kita lagi berada di lantai bawah, nanti kita coba ke lantai atas. Kenapa saya mulai dari lantai bawah? Karena populasi di bagian bawah ini lebih bagus kelihatannya daripada lantai atas. Di lantai atas itu pertumbuhan ayamnya agak kurang lambat, yaitu dikarenakan karena suhu atau ruang lingkupnya belum bisa dipastikan juga ya guys. Nah, jadi buat pengaturan pakannya kita cuma putar-putar gini aja guys, biar dia rata, nanti ayam itu makannya, biar perkumpulan ayam itu semuanya rata, jadi semua dapat kebagian makan yang teratur. Untuk sekarang udaranya di sini tidak terlalu begitu panas ya guys, dikarenakan ayam sudah berumur jadi tidak terlalu begitu memerlukan udara panas, tapi masih kita memakai heater atau memakai pemanas. Belum sepenuhnya bisa kita memakaikan blower ataupun kipas untuk pendingin ruangan ya guys ya. Berkemungkinan untuk beberapa hari ke depan atau 1 minggu ke depan kita masih menggunakan heater atau pemanas. Jadi pengecekan ayam itu rutin agar kita bisa melihat mana ayam yang sakit, manakah ayam yang mati segala macam. Kita harus ngeceknya rutin dalam jangka waktu berkala agar tidak mempengaruhi pada teman-teman yang lainnya guys. Karena kenapa? Kalau ayam yang sakit itu kita biarkan, itu nanti akan membuat yang lainnya tidak nyaman. Jadi tadi kita sudah memisahkan mana yang sakit, mana yang sehat, kita sudah pilah satu persatu. Nah, ini di kolom 3. Kalau ayam yang mati seperti ini kita pisahkan dulu agar nantinya
bagi yang piket selanjutnya bisa mengumpulkan bangkai-bangkai ayam untuk dikirim bukti kepada pihak perusahaan. Setiap harinya kita rutinitasnya setiap pagi kita mengumpulkan bangkai-bangkai ayam yang mati, ayam yang afkir atau sakit. Jadi kita kumpulkan, nanti difoto, habis itu dikirim kepada pihak perusahaan agar nanti laporan kepada perusahaan itu gunanya untuk pemasukan bibit selanjutnya itu enggak sia-sia. Untuk saat sekarang ini bibit yang kita dapatkan alhamdulillah kayaknya bagus ya. Nah, ini lahan ini masih kosong karena pemakaian ruang belum terlalu begitu luas, tapi udah melakukan pelebaran 2 kali ya. Nah, itu stok pakan kita karena masih umurnya masih kecil-kecil, kita masih tetap pakai pembatas terpal. Nah, ini tampak dari belakang ya guys ke depan. Untuk dari segi pakannya kita masih memakai cara manual ya. Cara manualnya kita tuang sendiri, tidak sama dengan seperti ayam yang sudah dewasa atau yang umurnya sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Karena ayam yang sekecil ini dia masih belum tahu apa itu makan. Kalau minum dia udah rentan dormian sih, demeritas gitu. Karena hari ini saya lagi posisi piket, jadi rutinitas untuk pengecekan itu harus yang dilakukan oleh yang piket. Jadi yang lainnya bisa untuk istirahat sebentar. Menjelang nanti sore kita ada kegiatan lagi. Jadi untuk yang piket ini itu jadwalnya dari pagi sampai pukul 3 subuh ataupun pagi. Itu khusus yang piket, cuman harus standby buat menjaga untuk cek ayam, cek pakan, cek minumnya ada yang tersumbatkah atau masih lancar. Itu yang dilakukan oleh seorang yang piket. Pengecekannya sekali dalam 50 menit atau 48 menit untuk umur ayam yang dari 10 hari ke bawah. Kalau umur ayamnya sudah lebih di atas itu, kalau tidak memakai tempat pakan yang duduk, ini duduk jongkok nih, begini nih, yang manual. Kalau dia udah memakai pakan yang posisinya di sini, itu pengecekannya itu 1 jam sekali ataupun 1,5 jam sekali harus melakukan pengecekan. Seperti inilah penampakan ayam dengan populasi 40.000. Tapi sekarang udah berkurang sih karena udah ada yang mati, wajar. Setiap hari ada yang mati loh guys, wajar ada yang mati gitu kan.
karena dari pabriknya ayam itu kan enggak sepenuhnya sehat. Oke. Ini nanti sore kita akan melakukan pengisian pakan ulang karena udah banyak pakan-pakan yang mulai kosong, pakan yang mulai kosong. Kalau untuk umur ayam yang di bawah 10 atau 15 hari itu kasih pakannya hanya 1 kali dalam sehari, itu di waktu sore hari. Di waktu sore kita mengasih pakannya secara manual cuman sekali. Nah, masih pakai heater atau pemanas. Nah, ini tampak dari depan. Oke, next kita lanjut ke lantai atas. Oke guys, kita sudah berada di lantai atas. Di lantai atas ini kita tidak menggunakan tonggak di bagian tengah karena tonggak di bagian tengah untuk penyangga di bagian lantai atas. Itu hanya digunakan di bawah ya guys ya, untuk penyangga lantai atas saja. Oke, sama seperti tadi kita melakukan pengecekan. Yang kita lakukan adalah pengecekan dari segi pakan, dari segi minum. Sama halnya dengan di lantai bawah. Ini umur ayamnya sama, tapi sepertinya ini ayam di lantai atas tidak terlalu begitu besar. Pertumbuhan ayam di lantai atas ini memang agak kurang lambat ya guys daripada lantai bawah. Tapi bibitnya bagus ya guys. Ini bibit bagus, bibit unggul. Karena di hari yang ditentukan itu bobot ayam kita sudah melebihi standar yang seharusnya. Di hari ketiga itu bobot ayam cuman 90 gram. Jadi kita sudah mencapai di hari ketiga bobot ayam 97 gram ya guys. Seperti sebelumnya kita melakukan pengecekan pakan, kita putar-putar agar nanti ayamnya bisa makan rata. Karena di posisi bawah, di posisi telapak pakannya itu banyak sampah-sampah ataupun sekam, jadi ayam itu tidak leluasa memakannya. Jadi kalau kita putar-putar, sekam itu akan keluar dan pakannya akan turun. Jadi ayam bisa bebas makannya gitu. Nah, untuk blower kita masih mengaktifkan satu blower ataupun kipas angin agar suhu udaranya tidak terlalu begitu panas. Jadi heater sama blower itu, pemanas ataupun kipas angin itu, dia sama-sama bekerja. Yang satu buat pemanasan, yang satu lagi buat penetralan agar tidak terlalu panas di dalam kandang. Karena kalau udaranya terlalu panas di dalam, ayam tidak akan berkembang dengan bagus dan juga bisa mempengaruhi kesehatan pada ayam gitu kan. Oke. Rutinitas kita kalau piket itu ya
melakukan pengecekan dalam jangka yang telah ditentukan, misalnya sekali dalam 50 menit, 48 menit gitu kan, ataupun 1 jam sekali. Kita harus melakukan pengecekan. Karena kenapa? Karena ayam-ayam itu kalau tidak kita lakukan pengecekan, dia kebanyakan tidur. Kalau ayam kebanyakan tidur, itu nanti akan mempengaruhi juga pada bobot badannya. Nah, di sini sama seperti di bawah tadi, kita memakai lahan, memakai ruang belum terlalu banyak ya, belum terlalu luas. Jadi kita udah melakukan pelebaran sebanyak 2 kali juga, sama dengan di bawah. Nah, untuk di sana itu adalah pembatas. Itu golongan-golongan ayam yang sakit ya guys. Nah, jadi kita pisahkan agar tidak mempengaruhi ke teman-teman yang lain. Nah, ini tampak dari belakang ya guys ya. Oke. Nah, seperti itulah kira-kira rutinitas kita hari ini ya guys ya. Tujuan kita untuk mengontrol ayam ini agar ayam itu beraktivitas, bergerak, jadi dia tidak rentan sakit. Kalau ayam keseringan diam ataupun keseringan tidur, itu akan memicu nanti kepada kesehatan ayam. Sama halnya dengan manusia juga lah guys. Kalau orang tidak terlalu banyak bergerak, itu akan memicu banyak sakit pinggang, inilah seperti itulah. Sama halnya dengan kita. Jadi ayam seperti itu juga, kalau dia banyak bergerak itu berpengaruh kepada kesehatan dan bobot makannya juga, nanti bobot beratnya gitu kan, bobot makan. Untuk ayam yang kecil-kecil ini kita harus berjalan hati-hati, karena kalau sempat keinjak mati itu kita juga yang rugi. Nah, jadi harus berhati-hati, perhatikan langkah, perhatikan ayamnya, jangan asal berjalan saja. Tapi memang guys, di lantai atas ini udaranya memang agak panas sedikit gitu. Oke guys, seperti itulah aktivitas kita hari ini, karena kita lagi piket melakukan pengecekan ayam dari lantai bawah sampai ke lantai atas. Oke, nantikan part berikutnya ya guys ya. Bye bye.